Kita dari Santuy. dimulai dari cadas panjang, terus dilanjutkan ke Walini, terus ke Nyampai. Indragiri mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Amin. Sampah jangan hilap di. Jangan lupa sampah harus dibawa lagi. Betul. Sampah harus bawa turun kembali. Jaga alam kita, kalau bukan kita siapa lagi? Karena gunung bukan tempat sampah. Tuh 100. Assalamualaikum para wargi. Kembali lagi bersama saya di grup Santuy Tapi Ngaprak. Kali ini grup Santuy akan melakukan perjalanan dari puncak Gunung Cadas Panjang. Kita akan berjalan kaki menuju bumi perkemahan Nyampai yang berada di Desa Indragiri, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Mau tahu keseruan kita? Ikuti terus grup Santuy Tapi Ngaprak. Sebelum mulai perjalanan, saya disclaimer dulu para wargi. Kami sudah meminta izin kepada pihak base camp Gunung Cadas Panjang Cipaganti ini untuk melakukan trabas ke jalur perkebunan teh. Dan pihak base camp pun mengizinkan selama kami tahu jalannya. Serta harus menjaga satu sama lain dan jangan terlalu masuk ke dalam hutan. Dan yang terpenting jaga selalu keselamatan bersama. Begitulah para wargi kata pihak base camp Cipaganti. Perjalanan dimulai dengan menelusuri trek yang kami naiki tadi para wargi. Nah, di titik inilah kami mulai memasuki hutan para wargi. Ini adalah jalur yang dulu digunakan untuk mendaki Gunung Cadas Panjang via Cipaganti. Karena banyak papan penunjuk jalan yang mengarahkan untuk naik ke gunung. Ini baru ngaprak para wargi. Awalnya, saya tidak mengerti kenapa jalur ini sudah tidak dipakai lagi untuk mendaki Gunung Cadas Panjang ini para wargi. Namun akhirnya, saya baru mengerti wargi santuy. Kenapa jalur ini sudah tidak digunakan lagi untuk menaiki Gunung Cadas Panjang via Cipaganti? Karena jalur yang harus kami lalui cukup terjal dan masuk ke dalam hutan yang mungkin salah satu alasan kenapa jalur ini ditutup dan dialihkan ke jalur yang baru karena masalah keamanan dan kenyamanan untuk pendaki juga para wargi. Para wargi, karena ada yang cedera, kita putuskan untuk keluar di Walini. Biar nggak terlalu jauh. Tapi kenapa kami memaksakan ke jalur ini? Karena salah satu anggota dari kami sudah tahu jalurnya para wargi. Dan rekan kami ini pun warga asli Patengan. Jadinya kami tidak khawatir karena ada warga setempat yang ikut dalam rombongan kami para wargi. Setelah kurang lebih setengah jam kami turun dari Gunung Cadas Panjang dan menelusuri hutan. Akhirnya kami sampai di perkebunan warga yang langsung masuk ke perkebunan teh. Berbeda dengan jalur gunung, jalur perkebunan teh ini sangat panas sekali para wargi.
Namun pemandangannya sangat indah, luar biasa, Masya Allah. Para wargi, itu puncak Gunung Cadas Panjang yang tadi kita mulai perjalanan. Nah, di sini ada persimpangan. Menurut rekan kami, jika ingin sampai dengan waktu yang cepat, kita ambil jalan yang lurus. Namun resiko bertemu hewan buas sangat besar. Namun jika kami ambil jalan kiri, trek yang kami lalui semakin panjang, tapi resiko bertemu dengan hewan buas itu kecil. Hewan buas yang dimaksud adalah seperti babi hutan dan kucing liar. Demi keamanan dan keselamatan, akhirnya kami putuskan belok ke arah kiri para wargi. Dengan menelusuri jalan besar yang biasa dilalui kendaraan untuk mengangkut hasil panen ini para wargi. Gimana kesan-kesannya ikut pertama kali jalan-jalan bareng grup santuy? Lumayan menyenangkan, terutama di sini kan banyak juga orang tua, kita punya dapat pelajaran, pembicaraan orang-orang yang sudah berpengalaman. Jalurnya cukup lumayan, menguras tenaga, tapi dibayar dengan keindahan alam yang disuguhkan oleh Tuhan. Bakal kapok nggak ikut jalan-jalan dengan grup santuy? Sepertinya kalau kapok enggak, cuman karena posisi saya di sini sebagai mungkin militer, jadi Sombong amat. selamanya ada dan santai, jadi kalau memang ada waktu saya pasti ikut. Karena sama grup santuy memang luar biasa, mantap. Terima kasih. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang, dan jika kami teruskan ke bumi perkemahan Nyampai, waktu tempuh kami akan semakin panjang dan dikhawatirkan kami kegelapan di perkebunan teh. Akhirnya, kami putuskan untuk belok masuk ke perkebunan teh dan mencari jalan untuk keluar di Curug Tilu Eco Park. Sepanjang perkebunan teh ini, kami banyak menemukan jejak kaki babi hutan para wargi. Tapi kami tidak khawatir karena babi hutan itu hewan nokturnal atau hewan yang beraktivitas pada malam hari para wargi. Ini adalah Gunung Patuha yang kami bisa lihat dengan jelas dari perkebunan Rancawalini ini.
Setelah mencari jalan pintas, akhirnya kami masuk lagi ke jalan yang biasa dilalui mobil untuk mengangkut hasil panen teh ini para wargi. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya kami sampai di atas Curug Tilu Eco Park. Para wargi, sekian untuk video menjelajah perkebunan Ranca Bali ini. Kita sampai di Curug Tilu Eco Park. Terus dukung channel ini dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Kita bertemu di video berikutnya. Bye-bye.